Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, kesehatan mental saat ini tengah marak dibahas di kalangan masyarakat umum. Namun, kesehatan mental masih sangat jarang dibahas di kalangan pekerjaan, khususnya di kalangan nelayan. Nah, maka dari itu, di sini kami berdiskusi dengan membawa topik pengaruh kesehatan mental terhadap kesejahteraan nelayan bersama dengan saya, Sinta, dan rekan saya. Kinara Patsa. Kita bisa next slide. Dilansir dari website UNICEF Indonesia, kesehatan mental ini merupakan kondisi di mana batin kita berada dalam keadaan yang tenang dan juga tentram, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Nah, kesehatan mental ini juga dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak, atau bahkan stres berat dengan jangka panjang. Jika kesehatan mental seseorang terganggu, maka timbullah gangguan mental atau penyakit mental. Gangguan mental ini dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan juga memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Beberapa jenis gangguan mental yang umum ditemukan yaitu ada depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, gangguan obsesif kompulsif, dan psikosis. Beberapa penyakit mental hanya terjadi pada jenis pengidap tertentu seperti postpartum depression yang hanya menyerang ibu setelah melahirkan. Lalu adapun gejala kesehatan mental. Yang pertama yaitu seperti berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman dengan jangka waktu yang sangat dekat. Terus ada delusi, paranoia atau halusinasi, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Jadi penderita penyakit mental ini biasanya susah untuk berkonsentrasi. Lalu mengalami ketakutan, kekhawatiran atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Lalu ada pun juga marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Lalu ada pun penyebab kesehatan mental yang lain seperti cedera kepala. Faktor genetik pun juga bisa menjadi penyebab dari kesehatan mental. Terus ada riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, jadi kayak memiliki trauma dari masa lalunya gitu. Terus mengalami diskriminasi atau bullying kayak gitu juga berpengaruh terhadap mental seseorang. Jadi kesehatan mental ini juga sangat penting bagi seseorang. Kesehatan mental ini sangat penting karena berhubungan dengan tingkah laku orang tersebut. Oke, bisa di next. Nah, berikutnya ada penyebab penurunan kesehatan mental, khususnya pada diskusi kali ini yang akan kita bahas adalah nelayan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, penyebab penurunan kesehatan mental khususnya di lingkungan profesi ini yang pertama adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan hal yang menjadi problematika tidak hanya di lingkungan pekerjaan, bisa dibilang berpengaruh sampai di lingkungan pendidikan hingga rumah tangga. Kalau kita bicara mengenai kemiskinan ini, kemiskinan bisa menjadi penyebab dan bisa juga menjadi akibat. Misalkan penurunan ekonomi yang diraih nelayan bisa berujung kemiskinan. Kemiskinan yang tidak berujung bisa berdampak dengan penurunan kesehatan mental, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian selanjutnya ada tekanan sosial. Tekanan sosial ini banyak contohnya, bisa tuntutan keluarga, kemudian masalah personal, kemudian nelayan yang pekerjaannya bergabung ke dalam suatu unit dan bosnya itu menuntut untuk target yang tinggi. Kemudian bisa juga ada permasalahan dalam kegiatan produksi nelayan, entah itu di bagian pengecer, pedagang besar, distributor, maupun konsumennya. Adanya illegal fishing, lalu lintas gelap di laut, kemudian pencemaran laut juga bisa menjadi stres yang besar bagi para nelayan. Di mana tuntutan atau tekanan ini yang mengharuskan nelayan untuk mencapai target yang sangat-sangat sulit untuk dicapai, sehingga menjadi penyebab penurunan kesehatan mental para nelayan. Nah, ada juga keterbatasan dari segi logistik. Seperti saat ini kan akhir-akhir ini harga dan ketersediaan BBM untuk melaut bisa dibilang agak sulit. Ada juga beberapa wilayah yang infrastrukturnya masih sangat kurang sehingga menyulitkan nelayan.
keterbatasan teknologi dan informasi juga masih banyak nelayan yang sulit menjangkau, bahkan sama sekali nggak paham gitu kan. Adanya alat penangkapan ikan di beberapa wilayah yang masih sangat tradisional dan belum efisien, juga masih kurangnya dalam akses permodalan untuk biaya operasional melaut, contohnya perlengkapan laut, dan juga masih banyak pemanfaatan solar oleh pihak yang seharusnya tidak berhak. Kargo yang terbatas khususnya untuk mengirim hasil tangkapan ke luar provinsi atau bahkan ke luar negeri juga menjadi masalah. Nah, kemudian selanjutnya adanya anomali lingkungan. Nelayan Indonesia bisa dibilang bertahan hidup di alam yang sangat keras gitu kan. Seperti cuaca yang buruk, khususnya untuk nelayan-nelayan yang melaut berseberangan dengan samudra. Atau juga pencemaran laut yang menyulitkan nelayan untuk menangkap ikan gitu kan. Bisa juga badai laut yang tidak teratur akibat pemanasan global. Hal-hal yang di luar dugaan bisa menjadi penyebab penurunan kesehatan mental para nelayan ini. Nah, selanjutnya ada kurangnya pengetahuan dan kesadaran terhadap kesehatan mental juga bisa menjadi penyebab banyak warga masyarakat pesisir yang menganggap bahwa kesehatan mental ini sangat tabu gitu. Sulit untuk dipahami, bahkan sama sekali nggak tahu apa itu kesehatan mental. Nah, sehingga kesehatan mental ini jadi hal yang nggak bisa dijangkau untuk para nelayan. Nah, yang terakhir bisa dibilang semacam kesimpulan dari semua penyebab ini, sulitnya akses bantuan. Ada beberapa nelayan yang teredukasi tentang kesehatan mental, namun sayangnya di wilayahnya tidak tahu harus kemana, bantuannya bisa dibilang aksesnya jauh, atau bahkan nggak ada sama sekali gitu, atau mungkin nggak tahu caranya untuk mengaksesnya itu gimana. Ada juga karena tidak adanya akses bantuan kesehatan mental ini, sehingga nelayan juga jadi tidak peduli dengan kesehatan mental. Nah, kemudian selanjutnya ada dampak dari penurunan kesehatan mental. Yang pertama ini produktivitas nelayan menjadi menurun. Alhasil menurunnya kesehatan nelayan yang tidak diatasi menjadikan produktivitas nelayan kita sangat minimal. Banyak nelayan yang akhirnya fokusnya terpecah belah, tugas-tugasnya tidak terselesaikan, kemudian hasil tangkapan ikan menurun, pengelolaan laut jadi memburuk, lebih cepat stres, merasa lelah, kemudian yang nantinya berujung pada kemunculan penyakit-penyakit mental atau yang kita ketahui mental illness, bahkan bisa berujung kematian. Dan yang kedua ini penurunan income nelayan. Lagi-lagi berbicara tentang pendapatan yang rendah sehingga berujung kemiskinan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa kemiskinan ini merupakan pola yang tidak berujung atau bisa disebut lingkaran setan. Dan yang terakhir ini kesejahteraan nelayan menjadi menurun. Permasalahan kesehatan mental yang tidak segera diatasi bisa menyebar, bahkan satu kampung masyarakat pesisir itu bisa kena akibatnya, sehingga membuat lingkungan sekitar ini menjadi toksik gitu Pak. Nah, lebih jelasnya lagi berikutnya akan ada contoh beberapa kasus kenapa kesehatan mental untuk nelayan itu sangat penting. Baik, pada contoh kasus ini sebelumnya aku ada salah satu contoh nih ya, dari masyarakat nelayan Kelurahan Tanjung Mas yang pernah dilakukan penelitian di tahun 2016. Dan di hasil penelitian tersebut rupanya banyak sekali masyarakat nelayan yang mengalami gangguan psikologis, baik itu mulai dari yang tingkat rendah sampai yang tertinggi. Bahkan di penelitian tersebut ada beberapa nelayan yang sempat berpikiran untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Wah, ini sangat-sangat berdampak nih ya berarti kesehatan mental itu. Adapun penelitian juga yang menyebutkan bahwa gangguan psikologis juga mempengaruhi hasil tangkapan ikan, di mana nelayan tidak lagi fokus melaut, melainkan cemas memikirkan hal-hal lain seperti harga ikan yang anjlok, masalah rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di penghujung. Di sini kita akan menyampaikan opini kami dalam menangani permasalahan kesehatan mental pada nelayan. Dan menurut Yasinta sendiri, apa sih saran yang mungkin bisa Yasinta sampaikan untuk permasalahan kesehatan mental pada nelayan itu? Oke. Kalau menurut aku sendiri sih pasti nelayan juga butuh teman curhat kali ya. Maksudnya misalkan di rumah nih keluarganya nggak harmonis, berarti kan dia juga butuh kayak konseling gitu loh buat share masalah-masalahnya kayak gitu. Jadi aku pikir nelayan ini juga butuh konseling untuk kesehatan mentalnya sendiri gitu. Kan nggak semua keluarga pasti harmonis ya. Ya semoga aja harmonis. Cuman kan ya nggak semua gitu, nggak bisa dipukul rata. Semua itu punya permasalahannya masing-masing. Jadi mungkin kalau dari aku nelayan ini perlu
beri konseling gitu. Misalkan di daerah mana itu ada komunitas konselor atau gimana gitu, mungkin bisa kali ya. Kalau dari Kinara sendiri nih gimana nih? Kalau opini dari aku, ini nggak bakal jauh-jauh berupa saran untuk pemerintah sendiri gitu kan. Kesehatan mental di lingkungan nelayan ini masih sangat jarang dibahas gitu. Bahkan media yang meliputinya saja masih sangat jarang terdengar gitu. Padahal sangat memprihatinkan gitu. Indonesia kaya akan SDA laut, masih banyak hal yang perlu dieksplorasi. Jadi saranku untuk pemerintah ini jangan hanya mengenai pembangunan industri 4.0 apabila SDM-nya saja masih 0.0 gitu kan. Apalagi kita kan sekarang lagi kencang-kencangnya SDGs 2030. Nah, aku harap pemerintah nggak lupa bahwa suatu negara yang berdiri nggak jauh dari masyarakatnya yang juga ikut melaju. Nah, pemerintah bisa mulai dari hal-hal kecil seperti mendirikan bantuan atau akses penyuluhan kesehatan mental khususnya untuk masyarakat-masyarakat pesisir yang wilayahnya terpencil. Juga tidak lupa untuk menyediakan ruang untuk berekspresi aspirasi dari nelayan-nelayan tersebut untuk pemerintah gitu kan. Dan juga untuk hal logistik sendiri, tadi kan banyak banget ya keterbatasan logistik yang masih sangat-sangat sulit dijangkau oleh para nelayan. Nah mungkin di sini pemerintah juga mulai bisa menata kembali logistik kelautan Indonesia, mulai dari seperti alat penangkapannya terlebih dahulu, kemudian juga kalau illegal fishing kan kalau atau pencemaran laut juga masalah yang besar kan. Jadi bisa dibilang dari alat-alat penangkapan ikan dulu, kemudian diperbaiki kegiatan produksi nelayan tersebut gitu. Oke, jadi pada intinya kesehatan mental ini juga sangat penting ya bagi para nelayan, nggak cuma kalangan muda yang hits-hits aja gitu. Ya karena apa namanya, nelayan ini kan bagian dari apa ya, salah satu aset terpenting di Indonesia juga gitu kan. Iya, betul, betul. Iyalah, tanpa nelayan kita juga nggak bisa kali makan ikan. Dan Iya. Iya, aku juga pernah baca-baca itu katanya yang mempengaruhi mental nelayan juga kayak masalah BBM yang naik. ya, Itu kan nelayan juga bingung gitu loh. ya, Perekonomiannya udah sulit, jadi makin sulit. Gimana tuh? ya. Ada juga karena nelayan ini kan alasan nelayan kenapa mereka masih kurang sadar akan kesehatan mental juga karena komunikasi yang masih kurang gitu. Ada beberapa wilayah nelayan yang masih tidak paham dengan bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kayak jangankan untuk pengetahuan mengenai kesehatan mental gitu kan. Bahkan mungkin kayak dalam mereka mengelola perekonomian mereka sendiri juga masih sangat-sangat sulit gitu kan karena terbatasnya komunikasi ini gitu. Oke, karena terbatasnya waktu dan juga kita telah sampai di penghujung presentasi, terdapat beberapa poin penting ya tadi yang telah kita sampaikan mengenai berapa pentingnya kesehatan mental terhadap seorang nelayan. Nah, sekian dari saya Yasinta Widini Cetniko. Dan saya Cinara Konsa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.